Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Molly di pembelajaran IPA terpadu, pembelajaran jarak jauh ya. Setelah kemarin kita tidak bersua melalui YouTube ya, karena kalian melihat video di aplikasi Rumah Belajar. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu kembali untuk menjelaskan materi yang akan kalian pelajari hari ini gitu ya. Jadi sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, karena itu kan tidak memerlukan biaya ya. Itu juga kalau kalian menyukai penjelasan Ibu pada pembelajaran hari ini gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, dan ini masih terkait pada pembelajaran kita mengenai listrik dinamis gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nah, pada saat hari Selasa kemarin, kalian sudah melihat tayangan mengenai rangkaian listrik gitu ya, di mana rangkaian listrik itu kan dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya rangkaian seri dan ada yang namanya rangkaian paralel gitu ya. Nah, perbedaannya kalau seri ini susunan lampunya kita lihat satu jalur ya, satu garis. Sedangkan kalau paralel, antara satu lampu dengan lampu yang lainnya ini memiliki cabang atau jembatan, Ibu bilangnya begitu ya. Nah, di mana di dalam satu rangkaian itu akan terdapat sumber arus ya. Kalau kita lihat di sini sumber arusnya adalah baterai. Kemudian harus ada penghantarnya, yaitu berupa kabel ya. Karena kalau tidak ada kabel tentu saja tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Dan yang terakhir itu ada beban gitu ya, beban atau Ibu sebut juga sebagai hambatan gitu. Nah ya, sumber arus di dalam listrik itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sumber arus DC atau searah, dan ada sumber arus AC atau bolak-balik. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya gitu ya. Kemudian tadi ada penghantar listrik, tentu saja kabel ya, yang di dalamnya terdapat logam, biasanya tembaga yang digunakan. Itu juga sudah Ibu jelaskan mengapa tembaga yang paling banyak digunakan pada penghantar listrik. Dan yang ketiga itu ada beban atau hambatan. Nah, beban atau hambatan ini bisa berupa lampu gitu ya. Ada juga resistor. Nah, resistor ini adalah salah satu bagian pada, bukan bagian ya, salah satu jenis komponen listrik yang terdapat pada alat elektronik kalian. Itu namanya ada resistor. Resistor itu adalah hambatan. Dan beban atau hambatan yang lain juga bisa berupa alat elektronik yang kalian gunakan di rumah begitu ya. Nah, ini adalah pembelajaran kalian waktu hari Selasa begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, saya ada satu rangkaian begini ya. Lalu terdiri dari 3 lampu dan dihubungkan dengan sumber arus yang berupa baterai. Otomatis kalau misalkan dihubungkan akan ada arus listrik yang mengalir, yang arahnya itu dari beda potensial yang tinggi, yaitu kutub positif, ke beda potensial rendah, ke kutub negatif, itu arus listrik ya. Nah, pada saat arus listrik mengalir dari kutub positif, ini kan keluar dari sini ya. Nah, pada saat keluar dia berjalan, arus listriknya ketemu dengan beban yang pertama atau hambatan yang pertama, maka nanti akan ada arus listrik ini simbolnya I, satuannya ampere, sudah dijelaskan ya. Nah, ada arus listrik yang masuk ke hambatan pertama atau beban pertama, ke lampu 1 ya. Arus listrik mengalir ke beban 1, kemudian mengalir ke beban 2 berupa lampu 2, dan masuk ke beban ketiga atau hambatan ketiga. Lalu keluar, masuk lagi melalui sini ya, ke penghantar selanjutnya gitu ya. Nah, tuh ada arus yang keluar dari hambatan. Ini yang pertama masuk ke hambatan 1, 2, 3, lalu ada yang keluar dari hambatan 3. Nah, arus listrik yang masuk ke hambatan pertama itu akan sama dengan arus listrik yang keluar dari hambatan ketiga. Kenapa? Karena jalurnya juga sama gitu. Nah, arus listrik yang masuk ke hambatan itu sama dengan arus listrik yang keluar dari hambatan. Ini merupakan bunyi hukum Kirchhoff. Jadi Kirchhoff mengatakan bahwa arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar, yang masuk ke hambatan 1 ya, itu nilainya akan sama dengan arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar gitu. Cabang terakhirnya mana? Hambatan 3 keluar. Nah, ini nilainya sama seperti itu ya. Jadi
bisa dituliskan, maka I masuk itu sama dengan I keluar. Nah, ini adalah hukum Kirchhoff. Seperti itu ya. Contoh misalnya nih, ada gambar seperti ini, di mana yang titik tengah itu adalah titik percabangan, gitu ya. Lalu di antara garis-garis ini ada tanda panah. Kita lihat, ini ada tanda panah yang menuju titik percabangan. Artinya ini adalah arus listrik yang masuk, ya, masuk ke titik percabangan. Jadi ada 3 garis, ya, ada 3 tanda panah. Sedangkan I4 dan I5 kita lihat tanda panahnya menjauhi titik cabang, gitu ya. Maka I4 dan I5 ini merupakan arus listrik yang keluar. Jadi kalau kita masukkan ke dalam hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. I masuk tadi I berapa saja? I1, 2, dan 3. Nah, sedangkan I keluarnya adalah I4 dan I5. Nah, jumlah I1, I2, I3 jumlahnya akan sama dengan I4 tambah I5. Misal sama ibu diberi nilai, ya, I1 misalnya 2 ampere, I2 misalnya 1 ampere, I3 misalnya 1 ampere, I4 3 ampere. Ya, ibu tanyakan berapa I5, gitu ya. Nah, kamu gunakan rumus yang ini tadi, ya. I masuk I2, I1, dan I3. Berarti tuliskan, berarti 2, 1 tambah 1 sama dengan I keluarnya I4 dan I5. I4 nya sudah ada 3, I5 nya yang ingin kita ketahui. Nah, jumlahkan dulu. Berarti I masuknya adalah 2 tambah 1 tambah 1, 4 ampere, sama dengan 3 ampere ditambah I5. Jadi kalau kita mau tahu I5 yang 3 ampere, tinggal pindahkan. Pindah tempat ke tempat 4 ampere. Kalau asalnya positif, kalau pindah tempat jadi negatif, maka I5 nya sama dengan 4 ampere dikurangi 3 ampere, sama dengan 1 ampere, gitu ya. Ini tadi 2 tambah 1 tambah 1, 4. 3 tambah 1 berapa? 4. Jadi sama-sama 4. Nah, seperti ini contoh dari hukum Kirchhoff. Bisa ya? Bisa, karena ini mudah. Nah, sekarang akan ibu lanjutkan pada pembahasan yang hari Selasa. Di situ sudah disebutkan beberapa ciri rangkaian seri dan rangkaian paralel, gitu ya. Untuk rangkaian seri, cirinya katanya tegangan setiap beban atau hambatan berbeda dengan tegangan sumber. Misalnya nih, sumber baterai, tegangannya 3 volt. Karena tadi di sini tegangan setiap beban atau hambatan berbeda dengan tegangan sumber, maka nanti tegangan untuk menyalakan lampu 1 akan berbeda dengan lampu 2 dan akan berbeda dengan lampu 3. Makanya kenapa pada saat di percobaan, ya, pada saat rangkaian seri, terang lampunya berbeda-beda, gitu ya. Nanti ya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa VR1 di lampu 1 bukan 3, di R2 juga bukan 3, di R3 juga bukan 3, ya, tidak sama dengan 3 volt. Sedangkan untuk kuat arus, nah kalau ini dihubungkan kan ada kuat arus yang mengalir, ya. Katanya cirinya kuat arus listrik setiap beban atau hambatan sama dengan kuat arus rangkaian. Kalau misalnya yang mengalirnya 1 ampere, maka menurut ciri rangkaian seri, kuat arus yang mengalir di lampu 1 sama dengan yang mengalir di rangkaian. Kalau di rangkaian 1 ampere, maka di R1 juga sama dengan 1. Di R2 sama 1. Di R3 juga sama 1. Seperti itu. Ya, ini adalah ciri untuk rangkaian seri. Sedangkan untuk rangkaian paralel, cirinya adalah tegangan setiap beban atau hambatan sama dengan tegangan sumber. Jadi kalau misalnya ini ada sumber lagi baterai, tegangannya ternyata 3 volt. Karena tadi di ciri rangkaiannya adalah tegangan setiap beban hambatan sama dengan tegangan sumber, maka nanti tegangan di lampu 1 dan di lampu 2 sama dengan di tegangan sumber, yaitu 3 volt. Maka, ya, sebentar. Nah, V di R1 sama dengan 3 volt, di V2 juga sama 3 volt. Makanya pada saat percobaan kamu lihat di tayangan kemarin, kalau misalnya rangkaiannya itu diparalelkan, terang lampunya sama, gitu ya, karena
dia memperoleh tegangan yang sama. Nah, sedangkan kuat arusnya, katanya kuat arus listrik setiap beban hambatan itu berbeda dengan kuat arus rangkaian. Misalnya kuat arus yang mengalir dari baterai itu adalah 2 ampere. Pada saat 2 ampere mengalir, dia ketemu dengan titik percabangan. Ada 2 garis, ada yang ke arah kanan dan ada yang arah bawah. Nah, yang ke arah kanan dan ke arah bawah itu tidak sama dengan 2 ampere. Karena misalkan ada 2 mobil, apakah semua 2 mobilnya akan ke kanan? Kita nggak tahu. Apakah semua mobilnya akan mengarah ke bawah? Kan tidak tahu. Bisa saja di sini 1, di sini 2, di sini 0, di sini 2, di sini 0 gitu ya. Nah, artinya pada saat dia masuk ke lampu 1 atau ke jalan yang pertama tidak sama dengan 2A. Jadi kuat arus di lampu 1 tidak sama dengan 2A. Sedangkan di lampu 2 juga sama, ya. Kuat arus yang mengalir di lampu 2 juga tidak sama dengan 2 ampere. Tetapi pada saat dia bertemu lagi dengan titik percabangan yang keluar, ini kan saya 2 jalur nih, jadi 1 jalur lagi. Nah, pada saat kembali menjadi 1 jalur, hukum Kirchhoff berkata yang masuk sama dengan yang keluar. Berarti kalau yang masuknya 2, maka yang keluar juga 2. Tapi kuat arus di R1 dan di R2 tidak sama dengan 2, gitu ya. Nanti kamu akan lebih jelas pada saat contoh soal, gitu ya. Oke, nah di sini tadi kita lihat ada yang namanya tegangan, ya, tegangan sumber. Oke, tegangan itu dibagi menjadi 2 sebetulnya ya. Ada namanya gaya gerak listrik atau GGL dan ada yang namanya tegangan jepit. Apa bedanya? Nah, kalau GGL itu adalah besar tegangan karena adanya beda potensial di antara kedua kutub saat rangkaian terbuka. Artinya, rangkaiannya belum dihubungkan. Tetapi si sumber memiliki beda potensial. Gitu. Jadi diukur beda potensial menggunakan voltmeter, tetap terukur tegangannya. Karena apa? Ya karena si sumber arus itu juga sudah punya beda potensial. Nah, kalau menggunakan voltmeter ya, kalau kemarin kan menggunakan ampermeter itu kita mengganti jalur rangkaian. Tapi kalau kita mau menggunakan voltmeter, kamu gunakannya saja langsung seperti membuat rangkaian paralel dengan sumber arus, ya. Di mana kamu akan mengukur tegangannya, kamu tidak usah memutuskan jalannya, tapi kamu tinggal membuat seperti rangkaian paralel di mana tegangan akan diukur. Seperti ini ya, cara penggunaan voltmeter gitu ya. Nah, tegangan GGL itu simbolnya E, satuannya tetap volt, dimana rumus untuk GGL itu adalah E sama dengan I dikali R kecil ditambah R besar. I itu adalah kuat arus, R itu adalah hambatan pada sumber arus, karena di sumber arus itu sendiri kan menggunakan komponen-komponen listrik, di mana komponen-komponen listrik itu pasti punya hambatan gitu ya. Jadi R kecil itu adalah hambatan yang terdapat pada sumber arus itu sendiri. Sedangkan R besar itu adalah hambatan pada rangkaian. Berarti hambatan pada rangkaian misalnya tadi lampu yang ini ya. Ini pada rangkaian, R kecil pada sumber di dalam, ada di sini. Gitu ya. Nah, sedangkan tegangan jepit itu adalah besar tegangan karena adanya beda potensial di antara kedua kutub saat rangkaian tertutup. Nah, kalau GGL itu diukurnya saat belum dihubungkan penghantarnya atau pada saat lampunya masih mati. Kalau tegangan jepit ini diukurnya setelah ada arus yang mengalir ya, setelah rangkaiannya ditutup sehingga lampunya menyala, diukur tegangannya. Nah, itulah yang dinamakan sebagai tegangan jepit. Tegangan jepit itu punya simbol V, satuannya tetap sama volt, gitu ya. Rumusnya V sama dengan I dikali R, di mana I itu adalah kuat arus, R itu adalah hambatan pada rangkaian. Gitu. Nah, V sama dengan I kali R ini disebut sebagai hukum Ohm, ya. Kita lihat ya, di sini R kecilnya digunakan untuk GGL, tapi kalau di tegangan jepit R kecilnya tidak dimasukkan. Gitu ya. Bisa ya?
Oke, bisa. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai hukum Ohm tadi ya. Hukum Ohm berbunyi perbedaan tegangan pada penghantar akan sebanding dengan kuat arus yang melewatinya. V sama dengan I dikali R. Ya. Kalau misalnya nih, hukum Ohm itu kan hukum hambatan R ya. Kalau misalnya hambatannya besar, ya misalnya polisi tidurnya itu tinggi, otomatis untuk melewati polisi tidur tersebut kita perlu tenaga yang besar gitu ya. Jadi kalau R-nya besar, otomatis tegangannya juga harus besar gitu ya. Tapi karena si hambatannya itu banyak, maka arus yang mengalirnya sedikit gitu ya. Jadi R, nah Ibu akan menghubungkannya di sini dulu ya. Kalau hambatannya banyak, tentu saja tegangannya itu harus besar, tapi kuat arusnya kecil, maka dia berbanding terbalik, maka R sama dengan V dibagi I. Itu nanti ya. Jadi kalau kita mau tahu V, ya pakailah segitiga apapun seperti ini ya. V sama dengan I kali R, V-nya di atas, I-nya kali I, ini R. Gitu ya. Jadi kalau cari V sama dengan I kali R, nyari I ya tutup saja I-nya tutup. Berarti tinggal V dan R. Ingat kalau garisnya mendatar, ini artinya dibagi. Kalau garisnya tegak lurus, ini artinya dikali gitu ya. Jadi kalau nyari V sama dengan I kali R, I sama dengan V dibagi R, dan R sama dengan V dibagi I. Nah, ini semuanya masih termasuk ke dalam hukum Ohm. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke persoalan ya. Masuk ke soal. Kita gunakan tadi yang hukum Kirchhoff dan hukum Ohm gitu ya. Ibu tidak akan menjelaskan seperti ini kalau di rangkaian seri mencari hambatan dan sebagainya. Agar lebih cepat dan lebih mudah, kita langsung di soal saja ya. Oke, misalnya ada rangkaian seri seperti ini. Dirangkai 3 buah hambatan secara seri dengan hambatan 1 besarnya 2 ohm, hambatan kedua besarnya 3 ohm, dan hambatan ketiga itu besarnya 7 ohm, dihubungkan dengan sumber arus sebesar 24 volt. Yang ditanyakan yang pertama adalah hambatan total rangkaian, yang kedua adalah kuat arus rangkaian, yang ketiga tegangan pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3, dan terakhir kuat arus pada hambatan 1, 2, dan 3. Itu ya. Nah, kita jawab saja. Untuk mencari hambatan total rangkaian, karena ini rangkaian seri dan kalau kamu lihat sini hambatannya semua satu jalur, maka untuk mencari hambatan total di rangkaian seri ini adalah kamu tinggal menjumlahkan saja jumlah hambatan yang ada di rangkaian tersebut. Karena di sini Ibu hanya ada 3 hambatan, maka Ibu hanya menjumlahkan ketiga hambatan tadi. Langsung saja dijumlahkan ya. R1 tambah R2 tambah R3 berarti 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12 ohm. Ya, jadi hambatan total dari rangkaian ini adalah 12 ohm. Gitu ya. Oke. Sekarang ditanyakan kuat arus rangkaian, berarti kuat arus rangkaian. Nah, yang B yang ditanyakan adalah kuat arus yang dikeluarkan oleh sumber arus sebesar 24 volt. Berapa nih kuat arus yang mengalir? Ingat ya, kuat arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, pakailah rumus hukum Ohm di mana V sama dengan I dikali R. Yang ditanyakan adalah I-nya. R-nya yang mana, Bu? Yang 2, yang 3, atau yang 7? Karena ini yang ditanyakan adalah rangkaian, maka R yang digunakan adalah R total keseluruhan. Jadi R rangkaian. R rangkaian yang mana? Yang tadi yang kamu cari di A, yaitu sebesar 12 ohm. Maka V-nya adalah 24 volt sudah diketahui, I-nya yang ingin diketahui, R-nya yang tadi sudah dicari yang dijumlahkan semua yaitu sebesar 12 ohm ya. Tinggal masukkan I, 12-nya pindah tempat jadi 24 dibagi 12 sama dengan 2 ampere. Maka kuat arus yang mengalir di rangkaian ya itu sebesar 2 ampere. Maaf ya. Oke. Jadi kuat arus yang mengalir itu sebesar 2 ampere gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan ada tegangan pada hambatan 1, 2, dan 3.
Ingat ya, ciri rangkaian seri adalah tegangan setiap beban atau hambatan berbeda dengan tegangan sumber. Maka di R1 bukan 24, tapi cari dengan hukum Ohm, di mana tegangan di 1 itu sama dengan 2 ampere. I-nya kenapa 2 ampere? Ingat ciri yang kedua, bahwa kuat arus listrik setiap beban itu sama dengan kuat arus rangkaian. Jadi kuat arus yang mengalir di R1, R2, dan R3 itu sama dengan 2 ampere. Jadi I-nya juga 2 ampere. R-nya ya tergantung R berapa. Yang ditanyakannya V di R1, maka R-nya pakai R1 yang 2 ohm. Maka 2 kali 2 sama dengan 4. Di tegangan hambatan 2 ya kalikan lagi, 2 ampere dikali 3, hambatannya berarti 6. V di R3, I-nya tetap 2 dikali hambatannya besarnya 7, maka 2 kali 7 sama 14. Nah, kalau dijumlahkan ketiga tegangan di setiap hambatan itu sama dengan tegangan sumber sebesar 24 volt ya. 4 tambah 6 10, 10 tambah 14 24. Sama ya? Sama. Tuh ini sumbernya 24. Ternyata hasil penjumlahan tegangan di tiap hambatan juga sama 24 volt. Bisa ya? Nah, sekarang tadi yang ditanyakan kuat arus ya, karena ini seri maka kuat arusnya di R1 sama dengan di R2 sama dengan di R3 sama dengan I rangkaian, itu sebesar 2 ampere. Bisa? Insya Allah bisa ya. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian paralel ya. Jadi ibu punya 3 hambatan, disusunnya secara paralel, berarti ada jembatannya ya. Yang pertama hambatannya 3 ohm, yang kedua 6 ohm, yang ketiga 4 ohm, lalu dihubungkan dengan sumber arus sebesar 12 volt. Yang ditanyakannya sama dengan yang tadi, hambatan total rangkaian, kuat arus rangkaian, tegangan pada hambatan 1, 2, dan 3, dan kuat arus pada hambatan 1, 2, dan 3. Kita jawab. Nah, kalau tadi untuk hambatan total rangkaian pada seri kamu tinggal menambahkan, kalau di paralel juga sama, tinggal ditambahkan. Tapi karena ini jembatan, maka rumusnya menjadi 1 dibagi R total, karena ini jembatan gitu ya. Jadi 1 per gitu ya. Jadi 1 per hambatan total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kalau misalnya yang di paralelkan sampai 10 ya ini ya jumlahkannya sampai 10 seperti itu ya. Saya ini untuk paralel, jangan lupa. Tinggal masukkan saja angkanya. 1 per R total sama dengan 1 dibagi 3, 1 dibagi 6, dan ditambah 1 dibagi 4. Nah, ini mah tinggal matematik saja ya. Dimana kalau penjumlahannya pecahan seperti ini, berarti kamu samakan dulu penyebutnya. Ambil saja angka yang paling kecil, yang bisa dibagi 3, yang bisa dibagi 6, dan yang bisa dibagi 4. Berapa? 12 ibu ambilnya ya. 12 bagi 3 berapa? 4. Masukkan 4. 12 dibagi 6 berapa? 2. 2 kali 1 2. 12 bagi 4 berapa? 3. 3 kali 1 3. Sudah sama semua penyebutnya. Kamu tinggal jumlahkan yang atasnya. Ingat, yang penyebutnya jangan dijumlahkan ya. Yang kalian jumlahkan hanya yang atasnya saja. Jadi 1 per RT sama dengan 4 tambah 2 6, 6 tambah 3 9. 9 per penyebutnya tulis lagi 12. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena ini masih 1 per R total. Yang kita tanyakan R totalnya. Maka kita balik saja. R total per 1. Kalau ini dibalik, maka yang angka pun dibalik. Menjadi 12 per 9. Bu, 12 bagi 9 nggak bisa, diperkecil saja ya. Di RT bagi 1 ya RT ya. Sama dengan 12 per 9. Ibu perkecil, nggak pakai desimal atau 0, ya. Kita bagi saja 3. 12 bagi 3 4, 9 bagi 3 3. Jadi hambatan total untuk rangkaian ini adalah 4 per 3 ohm. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, kuat arus rangkaian. Berarti ini yang ditanyakannya ya, kuat arus yang mengalir dari beda potensial yang tinggi ke rendah. Pakai saja rumus hukum Ohm, V sama dengan I kali R. V-nya sudah ada 12 volt. I-nya itu yang dicari. Nah, R-nya ingat ya, bukan R yang 3, R yang 6, R yang 4, bukan,
tapi R yang sudah tadi dicari dengan menggunakan rumus hambatan total, yaitu 4/3 ohm. Berarti kita cari I-nya, I sama dengan ini pindah tempat, asalnya perkalian jadi pembagian, maka 12 volt dibagi 4/3 ohm. Aduh Bu, bingung ini, kayak apa ya pembagiannya? Nah, kita naikkan yang pernya. Kalau ini naik, jadi dibalik, yang asalnya 4/3 jadi 3/4 gitu ya. Jadi sama dengan 12 volt dikali 3/4 ohm. 12 bagi 4 bisa ya, berapa? 3. 12 bagi 4 itu udah 3, 3 kali 3 sama dengan 9 ampere. Maka yang mengalir kuat arusnya itu adalah 9 ampere. Nah, menurut hukum Kirchhoff, kuat arus yang mengalir yang masuk ke titik percabangan itu akan sama dengan yang keluar dari percabangan. Jadi kalau yang masuknya 9 ampere, maka nanti yang keluar pun harus 9 ampere. Harus ya, tidak jadi berbeda. Oke, yang B sudah selesai, maka kita lanjutkan yang C. Tegangan pada hambatan 1, 2, dan 3. Ingat ciri rangkaian paralel bahwa tegangan setiap hambatan atau beban itu sama dengan tegangan sumber. Tadi tegangan sumbernya berapa? 12 volt. Maka tegangan di R1, R2, dan R3 itu sama dengan tegangan sumber, sama dengan 12 volt ya. Jadi nanti di yang 3 ohm ya 12. Di 6 ohm 12. Di 4 ohm sama 12. Gitu ya, tidak usah dihitung karena tadi ciri rangkaian paralel adalah setiap hambatan tegangannya sama dengan tegangan sumber. Tuh, nah, tak bedanya di yang kuat arus, di mana katanya kuat arus setiap hambatan berbeda. Gitu ya. Jadi kita harus cari dengan menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Masukin saja. V-nya 12 volt. I-nya kita cari untuk di hambatan 1 dulu yang 3 ohm ya. R-nya berarti R-nya juga R1 yang 3 ohm. Maka IR1 sama dengan tinggal di pindah tempat saja, 12 dibagi 3 sama dengan 4 ampere. Itu untuk yang 3 ohm. Sekarang kita cari I untuk yang 6 ohm, sama rumusnya ya. Tegangannya sama, 12 volt. I-nya IR2, R-nya tentu saja gunakan yang R2 yaitu 6 ohm. Maka kuat arus di hambatan 2 sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Ya, yang terakhir yang 4 ohm kita cari 12 volt sama dengan IR3 dikali 4 ohm. Ya, gunakan hambatan yang ketiga nilainya ya. Maka I di R3 sama dengan 12/4 sama dengan 3 ampere. Nah, tadi yang keluar 9 ya. Coba kita lihat. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 3, 9. Jadi, betul ya. Jadi yang ke sini, yang kuat arus yang masuknya 4, yang ke tengah yang 6 ohm itu 2 ampere, sedangkan yang ke 4 ohm itu adalah 3 ampere. Tapi kalau ketemu lagi di titik percabangan, keluarnya jadi 9 kembali. 9 ini 9 sama. Nah, seperti itu kalau di rangkaian paralel. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang ada yang namanya rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu artinya perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian campuran itu bisa berbagai jenis macamnya, banyak sekali ya. Ibu hanya contohkan nanti 2 saja. Sekarang seperti ini rangkaiannya. Ada 3 hambatan. Ya. Ini yang paralel, yang seri yang satu jalur. Gitu ya. Oke, yang ditanyakan sama hambatan total, kuat arus rangkaian, tegangan pada R1, R2, R3, dan kuat arus pada R1, R2, R3. Kita jawab. Nah, pada saat kita mau menjawab hambatan total, kamu harus analisis dulu mana dulu yang dikerjakan. Gitu ya. Ini kan kuat arus mengalir. Kuat arus mengalir dari yang positif ya. Ini positif itu yang garisnya lebih panjang dibandingkan yang negatif. Kuat arus mengalir. Hap. Nah, ketemu titik percabangan. Artinya yang pertama yang dia ketemu adalah rangkaian apa ini? Paralel. Maka kamu paralelkan dulu. Bu, boleh nggak diserikan dulu misalnya ya? Cari hambatan totalnya seri. Ya, sekarang seri dulu nih. R1 diserikan dengan ini 2. Apakah bisa langsung 1 tambah 3 tambah 6? Tidak bisa. Ya. Jadi kamu harus cari dulu hambatan
untuk yang paralelnya, sehingga nanti baru bisa diserikan gitu. Jadi kita cari dulu hambatan untuk yang paralelnya. Paralelnya adalah R2 sama R3 ya. Gunakan rumusnya ini kalau paralel. Tinggal kita masukkan 1/3 sama dengan 1/6, disamakan penyebutnya, 12 lagi, jadi 1/RP sama dengan 4/12, tambah 2/12, tinggal ditambahkan 4 tambah 2, 6, penyebut mah tetap ya, nggak boleh ditambahkan nih. Kadang kamu suka ada yang karena di atas ditambah, di bawah juga ditambah, salah, itu harus belajar lagi tuh matematikanya ya. Jadi yang dijumlahkan hanya atasnya saja, 6/12, maka RP-nya saja adalah 12 bagi 6 sama dengan 2 ohm. Nah, kalau sudah dapat yang paralelnya 2 ohm, yang gambarnya seperti ini berubah seperti ini. Ya, jadi yang asalnya 3 dan 6 itu sudah menjadi satu hambatan. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini jadi rangkaian apa? Rangkaian seri. Baru sekarang boleh ya kamu gunakan rumus yang seri untuk hambatan totalnya. Maka hambatan total sama dengan R1 ditambah hambatan paralel yang tadi sudah dicari, bukan yang 3 dan 6, bukan ya, tapi yang sudah dicari tadi. Maka hambatan totalnya adalah 1. Ini 1 ditambah 2 sama dengan 3 ohm. Maka di rangkaian ini hambatan totalnya adalah 3 ohm. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang yang ditanyakan B, kuat arus, berarti ini ya, ngalir ya. Yang B-nya. Kuat arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif berapa? Gunakan hukum Ohm. V-nya sudah ada 6 volt. I-nya itu yang dicari. Nah, R-nya yang mana? Ya. R-nya itu kita gunakan yang tadi sudah dicari ya, yang R total 3 ohm, bukan yang 3 ohm ini ya, tapi R total tadi antara yang R1 dengan penjumlahan yang paralel gitu ya. Kita langsung cari I-nya. Jadi I sama dengan, tinggal pindah tempat, 6 volt dibagi 3 ohm sama 2 ampere. Maka yang mengalir di rangkaian ini adalah 2 ampere. 2 ampere mengalir, ketemu titik percabangan. Nanti kuat arusnya ada yang mengalir ke R2 dan ada yang mengalir ke R3. Tapi pada saat keluar dari R2 dan R3, ya keluar dari titik percabangan, dia kembali harus jumlahnya menjadi 2 ampere. Nanti ya. Nah, maka kalau kita mau cari tegangan R1, R2, R3, ciri untuk paralel dan serinya harus kita gunakan. Tadi di paralel yang sama apa? Di paralel yang sama adalah tegangan. Kalau di seri yang sama itu adalah kuat arus. Itu aja yang kamu ingat ya. Di seri yang sama kuat arus, di paralel yang sama tegangan. Maka kalau kita mau mencari tegangan di paralel tadi sama. Ya, kalau misalkan mengikuti ciri itu berarti katanya di R3 itu 6 volt, di R2 juga 6 volt. Tidak. Kenapa tidak? Karena yang 6 volt ini diambil dulu oleh yang diserikan oleh R1. Jadi nanti bukan 6 volt. Ya. Yang 6 volt digunakan dulu untuk tegangan di R1. Maka kita cari dulu tegangan di R1 berapa. Gitu ya. Tegangan di R1 itu adalah I dikali R1. I-nya I yang mana? Nah, tadi di seri arusnya sama dengan arus yang mengalir di rangkaian. Maka kuat arus yang mengalir di R1 sama dengan yang mengalir di rangkaian 2 ampere. Maka I sekali R1 sama dengan 2 dikali 1 sama 2 volt. Nah, sudah terambil 2 volt oleh hambatan 1. Maka untuk yang hambatan 2 dan 3 sisanya ya, sisanya maka VR2 itu sama dengan V sumber dikurangi VR1 sama dengan 6 volt dikurangi 2 volt sama dengan 4 volt. Maka di R2 tegangannya adalah 4 volt. Di R3 ya karena ini paralel maka sama. Jadi VR3 juga sama dengan 4 volt. Itu. Ya.
Nanti kalau masih bingung kita bisa tanya jawab di WA grup ya, boleh. Atau misalnya, Bu, saya mau Zoom meeting dong, mau biar mengerti atau gimana, silahkan ya, Ibu menerima pertanyaan dari kalian nanti ya. Oke, sekarang kita lihat kuat arusnya. Kuat arusnya adalah pakai hukum Ohm lagi. Untuk kuat arus di R1, ingat ya, kalau seri kuat arusnya sama dengan kuat arus rangkaian, maka di I R1 sama dengan 2 ampere. Nah, kalau di R2 R3 beda, cari. Jadi IR2 sama dengan VR2 per R2 sama dengan VR2 nya yang 6, bukan, VR2 nya yang sudah dicari tadi ya, 4 dibagi 3 sama dengan 4 per 3 ampere. Tidak usah dibagi, Ibu tidak apa-apa ya, yang penting nilainya betul. Di R3 cari, jadi rumusnya VR3 dibagi R3. VR3 yang tadi ya, yang 4 volt bukan yang 6, ingat yang 4 volt dibagi 6 sama dengan, nah ini bisa diperkecil, dibagi 2, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Jadi kuat arus yang mengalir di R3 itu adalah sebesar 2 per 3 ampere. Apa benar gitu ya, nanti yang keluar jadi 2? Ya, kamu tambahkan saja 4 per 3 ditambah 2 per 3. Penyebutnya sudah sama 3. Tinggal jumlahkan yang atas. 4 tambah 2 berapa? 6. 6 bagi 3 berapa? 2. Jadi seperti ini cara mencarinya ya. Jadi tadi yang masuk 2, yang keluar dari R2 dan R3 juga sama 2. Jadi hukum Kirchhoff-nya berlaku. Saya. Oke. Lalu seperti ini jenis rangkaian campuran yang berikutnya. Nah, kalau tadi kita lihat paralel dulu. Kalau kita lihat untuk rangkaian seperti ini lihat ya, kuat arus mengalir ketemu titik percabangan. Masuk ke yang garis ini titik percabangan, ternyata ada 2 hambatan. 2 hambatan ini rangkaian apa? Rangkaian seri ya. Tapi kalau dengan yang 6 jadi rangkaian paralel. Nah, kalau jenisnya seperti ini, mana dulu yang harus cari? Hambatan total untuk yang seri atau hambatan total untuk yang paralel? Menurut kamu? Iya, betul ya. Jadi, untuk mencari hambatan total rangkaian, kamu cari dulu yang serinya. Gitu ya. Jadi hambatan total untuk yang seri kamu tinggal jumlahkan saja R1 dan R2 nya, yaitu 4 tambah 8 sama dengan 12 ohm. Sudah selesai? Belum? Kalau sudah ketemu 12 ohm, maka rangkaiannya jadi seperti ini ya. Yang asalnya 2 hambatan ini menjadi 1 hambatan. 1 hambatan ini nilainya tadi yang sudah dijumlahkan itu 12 ohm. Nah, kalau kamu lihat ini rangkaiannya menjadi rangkaian seri. Sudah. Maka R totalnya gunakan rumus yang maaf ya, ini jadi rangkaian paralel ya. Maka untuk mencari R totalnya kamu gunakan rumus R total untuk yang paralel ya. Tinggal masukkan saja 1 per hambatan totalnya sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6, samakan penyebutnya 12 ya. 12 bagi 12 1, 1 kali 1 1. 12 bagi 6 2, 2 kali 1 2. Sama dengan ini tinggal dijumlahkan 1 ditambah 2 jadi 3, 3 per 12. Maka RT per 1 sama dengan dibalik ya, 12 per 3, maka hambatan totalnya sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4 ohm. Jadi rangkaian ini hambatan totalnya adalah 4 ohm. Oke, kita lanjutkan. Kuat arus rangkaian berarti yang mengalir ya, dari positif ke negatif seperti ini. Gunakan rumus hukum Ohm, V sama dengan I kali R. V-nya sudah ada, ini 6 volt ya. R-nya pakai yang tadi yang sudah dicari ya, R total keseluruhan ya, bukan yang 4 ini nih. Ini 4-nya adalah keseluruhan tadi yang sudah dijumlahkan. Maka 6 bagi 4 sama dengan 1,5 ampere. Maka kuat arus yang mengalir adalah 1,5 ampere. Yang masuk 1,5 ampere, yang keluar harus 1,5 ampere. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang tegangan pada R1, R2, R3. Ingat kalau paralel tegangannya yang sama ya. Kalau paralel tegangannya yang sama, kita lihat di sini hambatan yang ada 2 diserikan, yang sendirian ada 6 ohm, maka yang 6 ohm ini kamu tinggal tuliskan saja bahwa V atau tegangan di 6 ohm sama dengan di yang sumbernya 6, maka V di R3 juga sama dengan 6 ya. Nah, kalau di yang 4 ohm dan 8 ohm berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada 2 hambatan yang diserikan gitu. Jadi berapa Bu V sumbernya?
Ya, kamu cari dulu I-nya. Ya, I yang mengalir di 4 dan 8 berapa? Nggak tahu. Nah, makanya cari dulu I di yang 6 ohm. Karena di yang 6 ohm V-nya sudah ada, hambatannya juga sudah ada. Tinggal cari I sama dengan IR3 sama dengan V dibagi R3. V-nya yang 6 volt karena tadi paralel sama dengan sumber arus tegangannya ya. 6 volt dibagi R3 hambatannya nilainya 6, 6 bagi 6 1 ampere. Nah, yang mengalir di 6 ohm itu 1 ampere, yang masuk 1,5. Berarti sisanya berapa? Ke bawah 1 berarti ke sini sisanya. Nah, berarti arus yang mengalir di 4 ohm itu sama dengan yang rangkaian yang tadi 1,5 dikurangi yang mengalir ke R3. Jadi 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0,5. Kalau yang di 4 ohm 0,5, maka yang di 8 ohm juga sama 0,5 karena dia seri ya. Kalau seri ingat yang sama itu adalah kuat arusnya. I-nya sudah ketemu, kita bisa cari tegangannya. Maka tegangan di R1 sama dengan I kali R1 kali R1 sama dengan I-nya tadi sudah ketemu 0,5. Besar tegangannya besar hambatannya tadi sudah ada 4 ohm ya. Jadi 0,5 kali 4 sama dengan 2. Tegangan di hambatan yang 8 ohm atau R2 sama dengan I di R2 dikali R2. I-nya tadi sudah dapat ya 0,5 dikali 8. Besar hambatannya 8 sama dengan 4 volt. Kalau dijumlahkan, kita lihat. Nah, kalau dijumlahkan ini sama-sama 6 volt. Jadi, kalau kedua buah hambatan ini disatukan, ya tegangannya sama 6 volt. Tapi kalau masing-masing di 4 itu 2 volt, di 8 ohm itu adalah 4 volt. Kalau dijumlahkan sama-sama 6 volt, sama dengan sumber arusnya, sumber tegangannya. Gitu, ya. Oke. Nah, ini yang terakhir soal dari Ibu ya. Ada 3 buah hambatan disusun secara campuran, ada yang paralel, ada yang seri. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arus yang terukur pada ampere meter. Nih, kalau ampere meter, kalau mau mengukur pakai ampere meter, tinggal ganti jalur jalan penghantarnya saja ya. Nah, di sumber arusnya terdapat hambatan dalamnya. Nah, pada saat mau mengukur kuat arus, hambatan dalam harus diikutkan ya. Jadi kalau ingin tahu, kalau ini kan diukurnya berarti di rangkaian ya, berarti kamu harus cari dulu hambatan totalnya. Hambatan totalnya karena Ibu tadi sudah contohkan, kalau yang seperti ini jenis rangkaiannya kamu paralelkan dulu. Cari dulu untuk yang paralelnya ya. Seperti ini, jadi ini angkanya sama, 1/10 tambah 1/10, penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan saja, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini masih 1/Rp, maka Rp/1 sama dengan dibalik 10/2 sama dengan Rp-nya adalah 5 ohm. Ya, ini baru yang 5 ohm loh, belum selesai ya, karena ini gambarnya masih seperti ini. R1-nya ini tadi yang 4 ohm, nah ini yang penggantinya yang 5 ohm tadi yang Rp ya. Maka R totalnya bukan hanya R1 dan R paralel, karena di sumber arus pun punya hambatan dalam, ini diikutkan ya. Karena ini satu jalur dengan sumber arus ya, maka ini pun dicarinya dengan cara seri. Maka nanti R total hambatannya adalah R1 tambah Rp tambah hambatan dalamnya ya. Jadi R1-nya tadi adalah 4, R paralelnya tadi sudah dicari 5, R hambatan dalam di sumbernya adalah 1. Maka R hambatan total di rangkaiannya 10 ohm. Sudah dapat hambatannya, tegangannya sudah ada, maka kita tinggal cari ya pakai hukum ohm, di mana F sama dengan I kali R. Maka mencari I adalah tinggal V dibagi R, 40 dibagi 10 sama dengan 4 ampere. Jadi yang terukur nanti di ampere meter itu sebesar 4 ampere. Gitu. Bisa ya? Insya Allah bisa. Nah, begitu penjelasan dari Ibu ya. Semoga apa yang Ibu terangkan kamu bisa tangkap ya. Maaf Ibu terlalu cepat nih, kalau misalnya Ibu terlalu cepat penjelasannya, Ibu mohon maaf.
Kalau kalian masih belum bisa mengerti, kita nanti tanya jawab di WA grup boleh, di WA pribadi juga silahkan ya Ibu menerima pertanyaan jika memang kalian masih bingung ya. Kalau masih bingung, putar lagi videonya ya. Masih bingung, putar lagi videonya sampai kalian mengerti ya. Jangan lupa tulis hal-hal yang penting yang menurut kamu aku harus tahu nih yang ini ya. Jadi kamu ambil yang penting-pentingnya saja dari apa yang Ibu jelaskan gitu ya. Terima kasih telah mengikuti dan menyimak penjelasan Ibu pada pembelajaran kali ini. Ibu mohon maaf jika banyak kekurangan karena kita semua hanya manusia yang penuh kekurangan ya. Lalu jangan lupa akan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan gitu ya. Terima kasih sekali lagi, kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.